Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah bunda banyak rezeki, sehat selalu. Sampailah ke video gimana sih caranya membuat anak kita, anak kesayangan kita, anak ayah bunda itu mau belajar atau seneng belajar atau candu belajar. Caranya kayak gimana? Yang pertama, kalau ibu pengen tahu tujuannya, goalnya pengen rajin belajar, anak itu yang pertama harus tahu apa itu manfaat belajar. Kayak ibu, kenapa ibu harus bekerja? Kalau ibu nggak tahu manfaat bekerja, maka ibu nggak akan bekerja. Sama pola berpikir juga kayak gitu ke anak-anak. Jadi selama dia belum tahu manfaat belajar itu apa, akan susah geraknya. Nah, salah satu caranya yang saya praktekkan dan berhasil adalah melalui anchoring. Anchoring itu jangkar atau cantolan. Nah, contoh ibu nih, itu harus menanamkan ke otaknya si anak kalau belajar itu bermanfaat. Caranya di anchoring. Caranya kayak gimana sih detailnya? Nah, kalau semuanya bapak ibu jalan-jalan sama anak nih. Nah, ketika ada pengemis, ngomong aja. Nah, itu jadinya nanti kalau nggak rajin belajar kayak gitu. Contoh kalau ada orang pakaiannya gembel banget, sobek-sobek kayak gitu. Nah, itu orang yang nggak rajin belajar jadinya kayak gitu. Jadi, tanamkan sesering mungkin hal negatif berkaitan dengan tidak belajar. Oke ya, kaitkan hal negatif yang anak itu nggak mau dengan efek tidak belajar. Seperti tadi pengemis, coba camping, atau kalau bapak ibu bisa ngeplay YouTube, putar si anak ini kurus kering, contohnya matanya sampai merah atau apa, hal negatif kayak gitu. Ini kalau nggak rajin belajar, itu jadinya bisa kayak gini. Jadi nggak bisa dapat kerja, nanti jadinya makan makanan yang kotor. Kalau semuanya ada video yang ekstrim, contohnya ada orang makan di tempat yang jorok, dan kira-kira kalau kita pandang, oh anak kita bakal nggak mau nih kalau kayak gini nih. Oke? Kita mulai, ini kalau makannya kayak gini, kotor kayak gini, ini gara-gara nggak belajar nggak? Dia akan semakin besar. Apa sih? Pola pikirnya, alam bawah sadarnya, oh kalau nggak belajar itu jadinya kayak gitu loh. Nah, ketika ibu juga harus, ayah bunda sangkutkan juga dengan efek belajar. Tuh nak, kalau semuanya rajin belajar, nanti bisa beli mainan apa yang kamu suka. Nanti kalau gede, semuanya kamu bisa milih makanan yang kamu suka. Makanmu apa yang paling favorit? Contohnya buah semangka. Nanti kamu bisa makan semangka setiap hari kalau rajin belajar. Karena pinter. Oke, di anchoring dengan hal-hal yang kita lihat atau barengan anak sama ayah bunda lihat bareng di lapangan, kita bisa ngomong, oh itu gara-gara belajar hal baik, dan itu gara-gara tidak belajar hal buruk. Oke, satu itu anchoring. Yang kedua, bapak ibu bisa menyanchoring. Oke, kita ngasih cantolan di otaknya ke alam bawah sadarnya itu ketika anak mau tidur, contohnya, oh ini anak ayah ya yang mau tidur ya, mau tidur ya. Kalau enggak, anak nih baru bangun tidur, oh ini anak ayah yang rajin belajar baru bangun tidur ya. Terus akhirnya mau mandi nih, contoh, oh anak ayah yang rajin belajar mandi yuk, udah sore, nanti biar badannya nggak gatal-gatal. Oke, mudeng maksud saya ya bapak ibu, silakan ibu praktek dengan hal apapun, anchoring. Oke, sekali lagi di anchoring hal negatif atau positif berkaitan dengan belajar ataupun tidak belajar. Kemudian kita sapa anak kita kalau melakukan hal sesuatu yang benar atau mau melakukan sesuatu. Oh ini anak bunda yang rajin belajar, mau bobo. Oh ini anak ayah bunda yang mau mandi nih ya. Oh ayo anak ayah yang rajin belajar, yuk kita main ke taman. Nah, anchoring tersebut. Nah, nanti kalau anchoringnya udah betul, tepat, anak akan yakin sendiri kalau dia adalah anak yang rajin belajar. Oke, ayah bunda, setelah yang pertama kita belajar anchoring, dari manfaat belajar itu dia harus tahu lewat anchoring. Yang kedua adalah baterai cinta. Ayah bunda harus penuh ke anak. Maksudnya apa sih? Gini, jadi ada cerita, ada seorang anak ayah bunda, itu yang awalnya rajin, habis itu sekolah tiba-tiba nilainya jelek. Ternyata setelah didalemin, dicari tahu masalahnya, dia apa? Dia nggak suka sama ayahnya, contohnya. Dia nggak suka sama ayahnya, kalau dikasih tahu ternyata
Dia tidak ingin menyenangkan ayahnya. Dengan cara apa? Dengan cara dia nilainya jelek. Oke, sekali lagi, dia pengen menghukum ayahnya dengan cara membuat nilainya jelek. Dengan cara apa? Ya, males-malesan. Padahal awalnya rajin. Nah, untuk ini semoga kisah ini bisa kita petik, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin anaknya rajin belajar, cintanya harus full. Cintanya dari ayah, dari bunda harus 100%. Oke? Dan kita harus isi cinta ini terus-menerus. Seperti halnya kalau semuanya si anak ini, kalau sekolah, seneng sama gurunya, itu nyangkut pelajarannya di otaknya, itu lebih gampang. Beda sama ketika si murid ini, si anak ini, nggak suka sama gurunya. Ngelihat aja males, apalagi mau belajar bareng. Jadi Bapak Ibu harus ingat, anak itu adalah aset di akhirat. Salah satunya ya. Aset di akhirat adalah apa aja? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Oke, pahalanya akan terus dapat. Terus sedekah jariah, membebaskan lahan atau bangun masjid, ikut nyumbang semen. Selama masjid itu dipakai, tempat ibadah itu dipakai, maka akan terus dapat pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, cara paling simpelnya, Bapak Ibu, supaya baterai ini full 100%, yang pertama, Bapak Ibu harus jujur sama anak. Nggak boleh bohong, karena anak itu jago. Oh, tahu nih bapaknya bohong, ini ibunya bohong. Harus jujur dan ajak anak itu seperti teman. Kemudian ketika anak ini bangun tidur, oke, usahakan yang dilihat pertama kali adalah bapak ibunya, ayah bundanya. Jadi ketika buka mata diingat, oh ini ayah bunda yang sayang sama aku, dipeluk berapa menit, oh sayang ya, bangun ya, yuk kita bangun habis mandi. Ya, anak pinter, anak soleh, anak rajin. Dan kemudian ketika ayah bunda mau tidur juga, oke, ketika ayah bunda mau tidur, ditemenin, ada namanya ngobrol bantal bahasanya kayak gitu. Jadi ketika mau tidur, ajak ngobrol, anak hari ini udah belajar apa saja. Bahkan ada kisah, satu orang sukses, itu ketika diwawancara, dia setiap hari harus ada satu hal baru yang harus dipelajarin. Jadi ketika dia tidur ditanya, anak, hai nak, hari ini belajar apa? Ketika si anak ini menjawab, oh belum, langsung si anak ini disuruh ngeliat buku, oke, belajar hal baru, walaupun hal itu simpel, kemudian datang lagi ke kasur, terus cerita, oh aku belajar ini ayah, oh aku belajar ini bunda, ternyata itu pesawat terbang itu bisa terbang karena ada bahan bakar. Walaupun sesimpel itu. Tapi ada ngobrol di setiap mau tidur. Jadi ketika si anak tidur itu, terakhir kali yang dilihat adalah ayah bundanya. Dan ngerasa, oh ini yang nemenin aku selama ini yang sayang aku selama ini. Jadi baterai cintanya harus tetap terjaga. Oke, ayah bunda. Kemudian yang ketiga, itu cara supaya anak rajin candu belajar adalah belajar dengan cara bermain. Oke, kenapa anak itu bisa main jam-jaman, tapi kalau belajar itu cuma sebentar atau bahkan nggak mau? Karena dia menganggap belajar itu hal yang tidak menyenangkan. Oke, saya kasih logikanya. Bahkan bapak ibu ini, ketika bapak ibu nggak suka jogging, nggak suka olahraga, tapi suka musik, bisa barengin jogging sambil dengerin musik. Itu hasilnya akan sangat menyenangkan ketika bapak ibu jogging. Termasuk anak juga. Caranya gimana sih supaya anak ketika dia itu belajar, itu ngerasa dia bermain? Contoh nih, kalau saya waktu itu mengajarkan anak saya belajar ABC, ketika saya kasih tahu huruf ini namanya huruf Y, oke? Anak ingat ini huruf Y. Sekarang kita cari yuk di tempat parkir. Saya ke tempat parkir, mobil banyak. Anak saya suruh nyari. Kemudian, nak, mana kira-kira mobil yang ada huruf Y-nya? Oke. Kemudian di tempat parkir yang luas itu, si anak itu nyari huruf Y yang mana ya? Oh enggak, itu bukan huruf Y, itu huruf S. Kita ngomong kayak gitu. Sampai ketemu huruf Y. Jadi anak lebih gampang nyerapnya
dengan cara yang fun. Oke, belajar sambil bermain. Yang kemudian yang kedua, ganti suasana. Ketika teman anak saya itu malas belajar di dalam rumah, saya ajak main ke taman untuk nulis, belajar huruf A, B, C kayak gitu. Nah, jadi syaratnya ayah bunda bisa berpikir sendiri. Gimana caranya anak itu bisa bermain sambil belajar. Dan belajar itu waktunya 24 jam, ayah bunda. Kita bisa memasukkan ilmu baru, referensi baru ke anak ketika kita jalan-jalan pun. Oke, kita jalan-jalan. Nah, itu liatin tuh airnya ngalir ya. Tahu nggak sifat air itu? Contohnya, sifat air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya kayak gitu. Apapun objek, kita bisa bentuk jadi sebuah pelajaran. Nah, ini bola ini bentuknya bulat. Nah, ini juga bisa memantul. Kenapa bulat benda ini jatuhnya ke bawah? Karena ada gravitasi. Lah, anak lebih suka hal-hal yang menyenangkan. Nah, kalau semua ayah bunda anaknya itu malas belajar, bisa jadi yang pertama syaratnya belum tahu manfaat belajar. Oke, dengan cara yang diankor. Yang kedua, belajarnya tersebut tidak menyenangkan. Oke, silakan ayah bunda rubah atau tambah supaya jadi menyenangkan. Oke, kemudian ayah bunda, proses berpikir anak, proses si anak ini menyerap materi belajar, itu ada waktunya, ada intervalnya. Nggak bisa kita gas terus sampai belajar 2 jam, 3 jam kayak gitu. Cara paling gampang yaitu ketika anak sudah belajar 30 menit, luangkan waktu 5 menit untuk seneng-seneng. Contohnya, yuk nak, kita latihan kayak main trampolin, kita lompat-lompat sama anak kayak itu 5 menit. Oke, anak happy, setelah 5 menit kita ngobrol tentang apa, lompat-lompat, menyenangkan, atau diilik-itik, kayak gitu, keteknya, supaya geli, dia nge-refresh lagi, kayak ibaratnya baterai itu penuh lagi, habis itu suruh on lagi. Oke, kita fokus lagi ke pelajaran. Nah, anak bisa fokus lagi ke pelajaran. Seperti ketika saya wawancara seseorang yang jago internet marketing, kayak gitu, gimana pola bekerjanya dia? Ternyata ketika dia sudah 6 hari bekerja full di depan komputer, dia istirahat 1 hari ibaratnya. Dan nanti di hari Senin itu, contoh minggunya istirahat, itu akan lebih produktif dibanding dia konstan setiap hari bekerja. Termasuk belajar juga. Ingat, setiap 30 menit, anak-anak harus istirahat 5 menit, lakukan sesuatu yang simpel, menyenangkan, ataupun minum sirup atau es buah favoritnya dia minum, habis itu belajar lagi. Selanjutnya, ayah bunda, anak itu punya tipe belajar yang berbeda-beda. Nah, masalahnya kadang kalau di sekolah itu yang diajarin itu lebih cenderung ke monoton. Gurunya nulis di papan tulis atau Zoom. Nah, ayah bunda harus lebih kenal anaknya. Anaknya itu sifatnya apa sih karakter belajarnya? Auditory, dia lebih suka mendengarkan. Oke. Atau visual, dia suka melihat. Atau kinestetik, berhubungan dengan perasaan, gerakan, terus main di luar, kayak gitu. Jadi, temukan polanya. Ketika ayah bunda sudah tahu gaya belajar si anak ini, oh, si anak ini lebih suka mendengarkan, dongeng atau apa. Lah, fokuskan energi ayah bunda lebih ke yang mudah diserap oleh anak. Jadi, pelajaran akan lebih mudah masuk. Seperti ketika di luar negeri, gaya sekolah mereka, ketika dia udah SMP, mereka kan dipisah-pisah. Oh, ini suka apa, ini suka apa, ini suka apa. Oh, yang musik langsung diarahkan ke musik, yang suka tari langsung diarahkan ke tari. Jadi, dia mempunyai skill dengan sesuatu yang dia senangin. Dan banyak juga kesalahan ketika contoh nih, anak nggak bisa matematika, dapat nilai 4 contohnya. Biasanya orang tua ini akan mati-matian ngelesin si anak matematika supaya dapat bagus. Padahal, untuk di dunia ini, untuk kita survive, ayah bunda, butuh satu skill. Oke, satu skill yang sangat bermanfaat dan menguasai. Ya, kalau contohnya ayah bunda anaknya nggak jago matematika, nilainya 4, cukup aja matematika dibikin nilai 6. Tetapi kalau semuanya bahasa Inggris sudah 8, coba dibikin 9. Sesuatu yang sudah bagus tinggal diperbagus lagi di mata pelajaran tersebut. Tapi yang jelek jangan dipaksa. Tapi
kita kasih arahan supaya nilainya cukup. Dan bahkan ketika anak lapor nih ke ayah, orang tuanya, ayah bunda nih, ayah aku dapat 5. Oh nggak apa-apa nak, aku dapat 4 dulu matematika. Kamu rajin belajar lagi ya. Lah disupport. Jangan sampai, oh kamu itu anak bodoh, anak apa lah, itu anchoring lagi, bahaya. Nanti kalau sering-sering disebut anak goblok, anak bodoh, nanti bodoh beneran karena masuk ke alam bawah sadar. Kemudian ayah bunda, anak kecil itu punya idola. Contohnya idolanya siapa? A, B, atau kartun. Contohnya kalau semuanya dia itu suka Doraemon atau Nobita. Nah, cari tahu part atau bagian yang pas Nobita itu rajin belajar. Ataupun kalau pas Dora itu rajin belajar, tunjukin, oh ini loh Dora ini rajin belajar. Karena alaminya kita itu akan melakukan sesuatu yang memang idola kita melakukannya. Oke, kita melakukan sesuatu yang idola kita itu melakukannya. Nah, kalau ada videonya, Bapak Ibu bisa perlihatkan di bagian si idola ini rajin belajar. Oke ya Bunda, kemudian kita hubungkan antara reward dan punishment. Ketika anak ini belajar, oke ya, ketika bisa menghafal satu hal atau bisa menghafalkan berapa huruf itu, langsung kasih reward. Oke, langsung kasih hadiah. Oh ini nak, ini kamu suka ini kan, buah ini kan. Ketika dia benar, ini hadiah dari ayah, dari bunda, karena kamu pinter, udah bisa ngafalin beberapa huruf. Jadi ketika benar melakukan sesuatu, kasih hadiah. Masalahnya kadang si orang tua ini bisanya ngehukum. Kalau nggak bisa sesuatu, itu dihukum. Oh, kamu ngapalin ini kok susah. Padahal yang dihafal dia itu banyak, tapi yang nggak bisa satu. Tapi kita fokusnya kadang yang nggak bisa dia lakukan. Nah, sebagai orang tua, juga kita harus fair. Jadi kaitkan kenikmatan ketika dia benar melakukan sesuatu, belajar. Ketika dia ngafal bisa menjumlahin, bisa. Bahkan hal simpel aja Bapak, ketika dia bisa nyumblahin 3 tambah 5, 8, tos sama anaknya. Tos, kalau nggak diangkat agak lompat gitu kan anak pasti happy. Nah kayak gitu bisa membuat si anak ini seneng. Oke, kita cari tahu konsepnya si anak itu diseneng kalau apa. Kadang ada yang dipuji, kadang diajak tos, kadang diajak lompat-lompat. Nah, itu membuat hormon kebahagiaan dia naik. Oh, dia akan berpikir, oh berarti kalau benar, ini artinya bahagia. Tapi ketika salah, harus bilang, oh nggak apa-apa. Belajar lagi ya, supaya bisa. Kayak gitu. Dan ketika belajar, itu jangan pernah sekali-kali menyentak Bapak Ibu. Ingat, kita sentak, woi kok gitu aja nggak bisa. Anak bisa jadi trauma. Ketika si anak ini trauma, terus kemudian dia ngomong, wah berarti belajar ini nggak menyenangkan karena disentak-sentak. Oke, kayak anak saya ketika itu ada dia sakit, oke, dia nggak ngomong di lehernya, jadi lehernya sakit waktu itu. Ketika dipegang sakit, kenapa nggak ngomong dari dulu? Nanti takut dimarahin ayah. Jadi akhirnya saya rubah. Nanti kalau ada apa-apa, kamu ngomong ke ayah ya, kalau sakit, kalau apa. Jadi supaya ayah bisa ngobatin kamu. Jadi anak sudah terancoring. Kalau nanti ada sakit lagi ngomong ke ayahnya dan janji nggak dimarahin. Karena kebanyakan kalau jatuh, yang pertama apa? Kita marahin dulu. Makanya jangan lari-lari. Nanti kalau dia sakit, nanti malah dia trauma. Kalau mau ngasih tahu harus pelan. Nadanya jangan emosi. Seperti belajar juga, ingat minimalisir nyentak, terus ngomong kata negatif, karena akan diingat anak. Intinya ketika anak belajar ini disangkutkan dengan bahagia, bukan disangkutkan dengan kesengsaraan. Semakin banyak kebahagiaan yang anak-anak bisa cerna ketika belajar, itu akan semakin membuat anak mudah untuk belajar. Tapi ketika si anak ini lebih sering dapat bentakan, cacian, kata-kata negatif, maka anak akan semakin menjauh ke tempat belajar. Nah, kemudian yang terakhir, ayah bunda. Ayah bunda, ketika anak belajar, gunakan aura semua orang yang dari sekitarnya itu belajar. Jadi anak akan berpikir, ini adalah waktunya untuk belajar. Karena yang lain juga belajar. Oke, jadi ayahnya belajar apa, bundanya ngajarin anak apa. Jadi jangan yang satu malah ayahnya main game, contohnya malah main game, si anak belajar. Nanti akan dilihat sama anak, oh ini nggak fair nih. Kalau nggak ayahnya ngajarin belajar, ibunya main TikTok. Oke, kemudian YouTube-an, main YouTube, cekakakan sendiri. Lah,
itu berarti nggak membuat aura sekelilingnya belajar. Oke ayah bunda, seperti itu yang saya jelaskan. Silahkan ayah bunda catat satu persatu poinnya seperti apa. Kemudian silahkan ayah bunda praktek. Oke, karena praktek yang membuahkan hasil. Oke, sekian dari saya. Semoga ayah bunda banyak rezeki, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.